Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nahria. Saat ini saya mengajar di SMK Bina Siswa Utama Bekasi. Sekaligus saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Prodi Akuntansi Keuangan. Nomor induk mahasiswa saya adalah 23001103922857014. Pada saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 akuntansi dengan mata pelajaran akuntansi keuangan pada materi mengelola kartu persediaan, metode penilaian pencatatan perpetual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, 11 akuntansi yang hebat. Pagi. Baik, ketemu lagi dengan pelajaran produktif akuntansi keuangan. Kakak Ivan, sebelum dimulai pelajarannya, silakan pimpin doa dulu, Nak. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Semangat ya ke sekolah? Iya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, biasa kalau pelajaran Bu Siti, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ya, Kanada silakan dipimpin. Kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Ya, silakan berdiri semuanya anakku. Mari Bu kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Terima kasih Kak Kanada. Silakan untuk kembali ya anakku. Baik. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Kak? Hadir, Bu. Baik, Ibu absen dulu ya. Nada, Hadir. Ivan, Hadir, Bu. Ayu, Hadir. Hairil, Hadir. Jihan, Hadir. Ningsih, Hadir. Kaila. Hadir. Baik, terima kasih. Sudah hadir semua ya? Yuk, kali ini kita akan belajar tentang kartu persediaan metode perpetuan ya. Sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan sedikit kalian motivasi ya, supaya kita lebih
semangat lagi belajarnya ya. Kalau dibilang pagi, 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 kalian ikut ya. Baik. 1, 2, 3. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk tangan kita semua. Semangat seperti saya belajar menuntut ilmu. Baik, anak-anakku. Sekarang kita belajar tentang metode periodik ya. Baik, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu sistem pencatatan periodik? Ya, Ningsi silakan. Sistem pencatatan metode periodik. Metode periodik ialah pencatatan persediaan, yang mana perusahaan tak akan melakukan pencatatan dengan cara mendetail terhadap persediaan barang sepanjang periode. Sama seperti metode perpetual, biaya perolehan untuk persediaan barang yang terjual biasanya ditentukan di tiap akhir periode. Inilah alasan metode ini dinamakan sebagai metode periodik. Iya, baik. Tepuk tangan buat Ningsi. Ya. Ningsi, terima kasih sudah memberikan persepsi atau pembelajaran kita yang minggu lalu. Kali ini kita akan belajar mengenai kartu persediaan perpetual dengan metode pencatatan FIFO. Ya, dimana tujuannya adalah yang pertama kalian dapat mengidentifikasi tentang metode pencatatan perpetual ya dengan metode FIFO. Yang kedua, kalian dapat mencatat ke dalam kartu persediaan perpetual dengan metode FIFO. Yang ketiga, kalian bisa membandingkan antara sistem pencatatan perpetual dengan periodik. Ya, baik, itu adalah tujuan atau yang akan kalian dapatkan ya. Baik, berikutnya sebelum pembelajaran dimulai, kita akan melakukan pretest ya. Ya. Silakan dibuka linknya. Kita menggunakan quizzes. Ya, sudah bisa dimulai. Ya. Sudah selesai. Ya. Baik, nanti hasilnya akan Ibu share. Baik. Metode perpetual dengan pencatatan secara FIFO ya, Nak ya. Apa itu metode perpetual? Siapa yang bisa menjawab? Ya? Ya, silakan. Oh, silakan. Kakak Dila. Metode perpetual adalah sebuah metode pencatatan yang setiap menyesuaikan transaksi keluar masuknya persediaan barang. Biasanya metode ini disebut dengan metode buku, karena setiap stok persediaan barang yang ada di gudang yang masuk maupun keluar itu harus dicatat melalui pembukuan. Terima kasih kakak. Tepuk tangan buat kakak Dila. Ya, itu adalah pemahaman metode perpetual menurut kakak Dela. Lalu siapa yang bisa mengetahui apa itu metode pencatatan FIFO? Silakan. Siapa? Ya, silakan kakak Jihan. Sistem dalam pencatatan persediaan barang metode perpetual. Metode perpetual FIFO metode penilaian terhadap persediaan barang. Dalam hal ini, barang disesuaikan menurut urutan yang sesuai dengan urutan saat pembelian barang. Metode perpetual FIFO first in first out umumnya lebih sering dipakai oleh bisnis atau usaha yang menjajarkan produk dengan masa expired seperti obat-obatan, makanan, dan produk lainnya. Oleh sebab itu, biasanya metode perpetual ini juga berhubungan dengan sistem pergerakan barang maupun data yang hasil yang terjauh berbeda dari hasil produksi. Iya, tepuk tangan buat kajian. Ya, baik, itu menurut kajian tentang metode FIFO dan tadi menurut dia adalah perpetual. Baik anak-anakku,
Selanjutnya kita akan lebih dalam lagi mempelajari kartu persediaan. Untuk lebih lanjut lagi, lebih paham lagi kalian tentang materi kita hari ini, kartu persediaan perpetual ya dengan metode FIFO. Ibu akan memperlihatkan atau kalian bisa melihat tayangan video pembelajaran dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Berjumpa lagi dengan media pembelajaran. Untuk kali ini, media pembelajaran akan membahas mata pelajaran akuntansi keuangan dengan pokok materi kartu persediaan barang dagang. Pengertian persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang merupakan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari pembelian atau dari hasil produksi sendiri dengan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen dalam kegiatan normal perusahaan. Karakteristik persediaan. Yang pertama, barang tersebut dijual kepada konsumen selama periode kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, sistem pencatatan persediaan menggunakan dua metode, yaitu metode persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual. Yang ketiga, penilaian persediaan menggunakan dua cara penilaian, yaitu dengan pendekatan arus harga pokok dan sesuai arus harga pokok. Yang keempat, persediaan akhir dilaporkan dengan dirancang sebagai aktiva rancang. Penilaian persediaan. Yang pertama, penilaian persediaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan harga pokok penjualan. Yang kedua, selain pendekatan harga pokok penjualan. Pendekatan harga pokok penjualan dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem periodik. Yang kedua, sistem perpetual. Sistem periodik memiliki tiga metode pencatatan. Yang pertama, metode FIFO. Yang kedua, metode LIFO. Yang ketiga, metode AFRED. Sistem perpetual juga memiliki tiga sistem pencatatan. Yang pertama, metode FIFO. Yang kedua, metode LIFO. Yang ketiga, metode AFRED. Untuk kali ini, kita akan fokuskan pada pembelajaran kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Metode periodic inventory system atau metode periodik, yaitu pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periode harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang yang ada di gudang. Contoh soal. Pada tanggal 20 Mei 2015, perusahaan menjual barang dagangan secara kredit sebesar Rp200.000. Harga pokok penjualan persediaan barang dagang sebesar Rp160.000. Bagaimana transaksi tersebut dicatat? Dengan menggunakan metode periodik. Jawab. Pada tanggal 20 Mei 2015, keterangan piutang usaha sebesar Rp200.000 ada di posisi debit dengan penjualan ada di posisi kredit sebesar Rp200.000. Kemudian metode perpetual system, yaitu sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadi mutasi persediaan, baik pembelian, penjualan, ataupun retur. Contoh soal. Pada tanggal 20 Mei 2015, perusahaan menjual barang dagangan
dapat diperbandingkan metode periodik dan metode perpetuan, yaitu pembelian kredit pada metode periodik, pembelian dengan utang usaha, sedangkan perpetual persediaan barang dagang dengan utang usaha. Lalu, biaya angkut pembelian tunai pada sistem periodik, biaya pengangkutan pembelian pada kas, sedangkan perpetual persediaan barang dagang dengan kas. Untuk transaksi return pembelian kredit, sistem periodik utang kas dengan retur pembelian, perpetual utang usaha dengan persediaan barang dagang. Untuk pembayaran potongan tunai pada sistem periodik, utang usaha, potongan pembelian, dan kas. Sedangkan perpetual utang usaha, persediaan barang dagang, dan harga pokok persediaan dengan menggunakan metode FIFO adalah metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan hasil dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Lalu, metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktual perusahaan. Contoh soal. Perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan menggunakan metode FIFO. Berikut adalah transaksi yang diperoleh selama bulan Maret 2013. Tanggal 3 Maret 2013 pembelian 4 unit dengan harga Rp800. Tanggal 10 Maret tahun 2013 pembelian dengan harga 12.000 unit dengan harga Rp880. Tanggal 20 Maret 2013 penjualan 8.000 unit dengan harga Rp950. Tanggal 29 Maret 2013 pembelian 4.000 unit dengan harga Rp830. Yang diminta di sini adalah berapakah nilai persediaan akhir hingga untuk Maret 2013 dan berapakah nilai harga pokok persediaan sebelum bulan Maret 2013 dan itu melapor atau kita jawab untuk soal di atas dengan menggunakan metode FIFO dengan kartu persediaan dari tanggal pembelian, penjualan, dan persediaan. Tanggal 3 dibeli 4.000 unit dengan harga Rp800, maka total Rp3.200.000 masuk dalam kolom persediaan sebesar Rp3.200.000. Tanggal 10 dibeli 12.000 unit dengan harga Rp880 dengan total Rp7.560 masuk kembali kolom persediaan jadi Rp3.200.000 ditambah Rp10.560. Maka persediaan akhir sama dengan Rp7.040.000 tambah Rp3.320.000 sama dengan Rp10.360. Maka HPP sama dengan Rp3.200.000 tambah Rp3.560.
Baik, ya. Sudah melihat semuanya media pengendali Ibu? Sudah. Baik, ya. Sudah bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ya. Jadi, metode perpetual memiliki 3 metode pencatatan. Yang pertama, metode FIFO. Yang kedua, metode LIFO. Yang ketiga, rata-rata. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang metode FIFO. Apa itu metode FIFO, nak? Present? Result, ya. Contohnya apa? Perusahaan di bidang apa? Di bidang makanan. Ya, mengapa di bidang makanan? Karena memiliki standar expired. Jadi yang pertama masuk, lalu dia akan pertama ke keluar. Maka disebutnya present result. Ya, baik. Anak-anak, kali ini kita akan melakukan diskusi. Namun sebelumnya kayaknya seperti kalian mengantuk, ya. Kita lakukan ice breaking dulu, ya. Yuk, berdiri semuanya. Kita melakukan ice breaking. Masih ingat? Yang kemarin Ibu berikan sama kalian, ya. Kita akan melakukan ice breaking dengan tepuk siang, tepuk malam, dan tepuk pagi, ya. Baik, dimulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, semangat buat kalian semua. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Ibu sudah memberikan kalian handout dan LKPD yang ada pada kalian. Dan Ibu juga sudah membentuk kelompok-kelompok untuk kalian berdiskusi. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 dengan Kakak Nada, kelompok 2 dengan kelompok Ivan, 3 dengan Ayu, 4 dengan Dela. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Maka bergabung di statusnya dulu. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Membandingkan antara metode virtual dengan metode very. Kalian dapat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Baik. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik. Ini kelompok 1 ingin menampilkan atau memaparkan tentang hasil diskusi mereka. Silakan Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya, perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang metode perpetual. Metode perpetual adalah pencatatan yang dilakukan setiap adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran barang. Sistem pencatatan perpetual ini biasanya disebut juga metode buku, di mana setiap transaksi masuk dan keluar barang dicatat dalam pembukuan. Keuntungan metode perpetual adalah kalian akan dimudahkan dalam menyusun neraca dan laporan laba rugi. Perbedaan metode perpetual dengan metode periodik, apabila di metode perpetual pembaruan barang dilakukan secara terus-menerus atau setiap adanya transaksi. Nah, sedangkan metode periodik pembaruan barang hanya dilakukan satu kali pada waktu tertentu yang biasanya dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Kemudian ada sistem FIFO. Metode perpetual pada sistem FIFO atau first in first out umumnya lebih sering dipakai oleh bisnis atau usaha yang menjajakan produk dengan masa expired seperti obat-obatan, makanan, dan produk lainnya. Kemudian ada karakteristik metode perpetual. Yang pertama, tidak terdapat rekening pembelian. Kedua, mutasi barang dicatat dalam kartu persediaan. 3. Nilai persediaan serta nilai harga pokok persediaan akan senantiasa berubah setiap terjadinya mutasi persediaan. Yang keempat, pencatatan penjualan dilakukan 2 kali. Yang kelima, nilai persediaan akhir bisa diketahui setiap saat. Sekian pemaparan diskusi kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Ya, kelompok 2. Mengapa metode perpetual lebih memudahkan kita dalam menyusun neraca dan laporan laba rugi? Silakan dijawab kelompok 1. Jawabannya karena metode perpetual melakukan pencatatan secara berkala pada pembukuan, sehingga kita jadi dimudahkan untuk mengetahui stok barang sehingga tidak perlu melakukan perhitungan fisik. Baik. Sudah, Ningsi? Sekian hasil pemaparan diskusi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan. Baik, kelompok 2 silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivania Zaskiariani. Saya Intan Mutiara Safir. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kartu persediaan, sistem perpetual, metode FIFO, dan pencatatan persediaan periodik. Apa itu metode perpetual dan FIFO? Metode perpetual adalah metode yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran. Sedangkan FIFO adalah singkatan dari first in, first out, yang artinya merupakan salah satu jenis metode manajemen persediaan yang dilakukan dengan
memakai stok barang di gudang berdasarkan waktu masuknya. Metode FIFO sendiri mempunyai salah satu keuntungan, yaitu karena dengan memperoleh laba yang besar, hal tersebut dapat menarik investor agar tertarik untuk berinvestasi. Lalu, apa yang disebut pencatatan periodik? Metode fisik atau disebut dengan metode periodik adalah suatu sistem pencatatan persediaan barang yang harus ada perhitungan persediaan yang masih ada sesuai dengan tanggal penyusutan laporan keuangan usaha. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kakak. Apakah sistem pencatatan metode virtual pada persediaan memiliki kekurangan? Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Jadi, kekurangan pada metode virtual adalah memberatkan petugas karena dengan adanya transaksi jual beli yang mengharuskan untuk mencatat sepanjang waktu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, baik kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencatatan persediaan barang metode perpetual. Metode perpetual adalah sebuah metode pencatatan setiap waktu penyesuaian transaksi input dan output persediaan barang. Biasanya metode perpetual ini dinamakan sebagai metode FIFO karena setiap stok persediaan barang yang masuk maupun yang keluar akan dicatat lewat pembukuan. Metode perpetual memiliki karakteristik diantaranya: 1. Tidak terdapat rekening pembelian. 2. Mutasi barang dicatat dalam kartu persediaan. Sistem dalam pencatatan persediaan barang metode perpetual. Metode perpetual FIFO. Metode penyelian terhadap persediaan barang yang memilih. Dalam hal ini, barang disesuaikan menurut urutan yang sesuai dengan urutan saat pembelian barang. Metode perpetual FIFO, freeze in, freeze out, umumnya lebih sering dipakai oleh bisnis atau usaha yang menjajakan produk dengan masa expired, seperti obat-obatan, makanan, dan produk lainnya. Oleh sebab itu, biasanya metode perpetual ini juga berhubungan dengan sistem pergerakan barang maupun data dengan hasil yang tak jauh berbeda dari hasil perhitungan fisik. Saya akhiri presentasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kakak. Sebutkan 3 metode penyajian yang banyak mengandung kelemahan untuk penyajian persediaan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Metode stock of name. 2. Metode perpetual. 3. Metode agresif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat kelompok. Silakan. Sekarang kelompok 4 silakan untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Diana Setianingsih dan rekan saya Muhammad Khairil. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi kartu persediaan sistem perpetual metode FIFO. Apa itu metode perpetual? Metode perpetual adalah sebuah metode pencatatan setiap waktu menyesuaikan transaksi input dan output persediaan barang. Biasanya metode perpetual ini dinamakan sebagai metode beku. Mengapa? Karena setiap stok persediaan barang yang masuk maupun yang keluar akan dicatat dalam pembukuan. Dalam metode perpetual, ada 3 metode penilaian yang terkait persediaan stok barang.
Di antaranya ada FIFO, LIFO, dan average. Pada kali ini, saya dan rekan saya akan membahas lebih dalam mengenai metode perpetual FIFO, di mana metode FIFO atau first in, first out umumnya lebih sering dipakai oleh bisnis atau usaha yang menjalankan produk dengan masa expired, seperti obat-obatan, makanan, minuman, dan produk lainnya. Oleh sebab itu, biasanya metode perpetual FIFO ini juga berhubungan dengan sistem pergerakan barang maupun data dengan hasil yang tak jauh berbeda dengan hasil perhitungan fisik. Di sini kami juga akan membahas mengenai metode periodik. Metode periodik. Metode periodik ialah pencatatan persediaan yang mana perusahaan tak akan melakukan pencatatan dengan cara mendetail terhadap persediaan barang sepanjang periode. Sama seperti metode perpetual, biaya perolehan untuk persediaan barang yang terjual biasanya ditentukan di tiap akhir periode. Ada beberapa tahapan yang wajib dilakukan perusahaan dalam menentukan biaya perolehan terhadap persediaan barang yang terjual di dalam metode pencatatan periodik. Di antaranya, yang pertama, penentuan biaya perolehan atas persediaan barang yang ada di awal periode sebagai persediaan awal. Yang kedua, penambahan biaya perolehan terhadap persediaan di awal periode dan biaya perolehan pembelian. Yang ketiga, mengurangkan tambahan pada biaya tersebut dan biaya perolehan persediaan akhir. Biasanya metode periodik ini dipakai pada perusahaan dagang dengan penjualan barang yang harganya cenderung murah, serta barang tersebut berjumlah banyak. Salah satu diantaranya ialah supermarket. Demikianlah hasil diskusi kami. Mungkin di sini ada yang ingin mendapatkannya. Silakan Kak Jihan. Saya dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 4. Apa perbedaan antara sistem pencatatan periodik dan sistem perpetual? Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk kelompok 3 saya akan menjawabnya. Dalam metode perpetual, stok barang diperbarui secara real time. Setiap kali terjadi transaksi sehingga jumlah stok yang tersedia selalu akurat. Pencatatan dilakukan secara periodik, biasanya pada akhir setiap periode akuntansi. Pencatatan dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah buat kelompok 4. Terima kasih kelompok 4 ya, presentasi ke depan. Baik anak-anakku, jadi sudah didiskusikan ya hasilnya mengenai metode perpetual ya. Ada berapa pencatatannya nak? Ada 3. Apa? Pertama FIFO, yang kedua yang ketiga apa itu FIFO? First in, first out. Contohnya apa? Bisnis bidang apa? Bidang makanan. Kenapa? Karena memiliki masa expired. Apotek bisa? Obat-obatan bisa ya. Itu semua masuk dalam golongan metode first in, first out. Baik anak-anakku, bisa kembali ke kursinya masing-masing. Ya. Pelajaran hari ini telah selesai ya. Ibu akan memberikan kesimpulan bersama dengan kalian ya. Jadi metode pencatatan kartu persediaan secara perpetual ada 3 metode. Yang pertama FIFO, yang kedua FIFO, yang ketiga ya. Apa itu FIFO? Ya, contohnya apa? Apotik, apa lagi? Kantor makanan ya nak ya. Itu adalah metode pencatatan secara perpetual. Baik, mungkin ada yang ingin menyampaikan kembali kesimpulan hari ini? Ya, silahkan Kakak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila akan menjelaskan kesimpulan tentang materi hari ini.
Metode periodik lebih sederhana dalam administrasi karena pembaruan dilakukan pada titik tertentu. Sedangkan metode perpetual lebih optimal untuk digunakan dalam bisnis karena memudahkan dalam menyusun laporan keuangan, khususnya neraca dan laporan laba rugi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak yang sudah memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum berakhir, Ibu akan memberikan kalian post test terlebih dahulu ya Nak ya. Silakan buka kembali linknya. Kita akan masih menggunakan quizzes ya. Silakan buka link yang tadi. Kita melakukan post test. Yuk dimulai. Selesai. Sekarang Ibu refleksi dulu sama kalian ya. Gimana untuk hari ini pembelajaran kita menyenangkan kan? Menyenangkan. Ya, semoga bisa dapat kalian pelajari lebih lanjut dan kalian bisa kedepannya lebih baik lagi dalam menerima materi pembelajaran dari Ibu. Baik, anak-anakku, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar masih pada materi kartu persediaan perpetual dengan pencatatan rata-rata dan LIFO ya. Kita akan belajar tentang average dan LIFO ya. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Mungkin Kakak Ivan bisa dipimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangnya hati-hati ya Nak ya. Terima kasih.